Oke teman-teman, kali ini kita bakal bedah satu buku yang penting banget dan super relevan buat kita semua. Judulnya, Kenali Dirimu, karya Ade Mahnun S. Buku ini tuh lahir dari keresahan soal tekanan sekolah, pertemanan, sampai media sosial yang sering banget bikin kita pusing. Nah, buku ini bisa dibilang jadi semacam panduan praktis buat kita, biar mentalnya makin kuat di tengah gempuran dunia modern. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa galau, bingung gitu sama tugas sekolah yang numpuk, drama pertemanan yang nggak ada habisnya, plus harus kelihatan oke terus di media sosial? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget, dan ada alasannya. Dan ini bukan cuma perasaan doang loh, faktanya angkanya beneran bikin kaget. Data menunjukkan kalau 1 dari 7 remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental. Ini bukan lagi soal galau biasa, tapi udah jadi krisis psikologis yang nyata dan perlu banget kita perhatiin bareng-bareng. Nah, di tengah semua tantangan itu, buku Kenali Dirimu ini hadir kayak semacam GPS. Buku ini tuh bukan cuma teori yang jelimat, tapi benar-benar petajaran yang praktis buat bantu kita ngertiin diri sendiri dan bangun fondasi mental yang kokoh. Yuk kita kupas isinya satu persatu. Oke, langkah paling pertama dari perjalanan ini adalah ngintip ke dalam diri kita sendiri. Kita coba pahami soal keseimbangan internal yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Jadi menurut teori dari Sigmund Freud, di dalam pikiran kita itu ada 3 pemain utama. Pertama ada yang namanya id. Ini tuh bagian diri kita yang maunya serba instan, yang teriak, aku mau sekarang juga. Terus ada super ego, si polisi moral yang penuh aturan dan bilang, jangan gitu, nggak baik. Nah, di tengah-tengahnya ada ego, si manajer bijak yang tugasnya menyeimbangkan keduanya. Biar lebih gampang, kita lihat perbandingannya. Idu itu prinsipnya cuma satu, kesenangan. Dia pengen semuanya dipenuhi saat itu juga. Kalau super ego, prinsipnya moralitas, isinya aturan dan hal-hal ideal. Nah, si ego ini yang paling keren. Dia mainnya di dunia nyata, tugasnya jadi penengah biar kita nggak cuma nurutin nafsu dorang, tapi juga nggak kaku-kaku amat sama aturan. Coba bayangin deh, ego ini kayak kamu yang lagi nyetir mobil. Itu pedal gas yang pengennya ditekan pol, ngebut terus. Sementara super ego itu rem yang selalu ngingetin, awas, ada batas kecepatan. Nah, ego inilah yang pegang setir, yang nentuin kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem, biar perjalanannya aman dan seimbang. Ngerti ini aja udah jadi langkah besar buat kesehatan mental kita. Oke, mesin di dalam pikiran kita udah mulai kita kenali. Sekarang, pertanyaannya, energi dari mesin itu mau kita arahin kemana biar positif? Zaman sekarang kan gampang banget ya, kita kejebak ngelakuin sesuatu cuma biar dapat likes atau karena takut ketinggalan, alias FOMO. Nah, penting banget buat kita bisa bedain mana minat yang benar-benar dari hati, yang bikin kita semangat, sama minat semu yang kita lakuin cuma karena ikut-ikutan teman. Coba tanya ke diri sendiri, mana yang beneran kamu banget. Jadi, intinya begini, waktu kamu nemuin dan serius ngerjain minatmu yang asli, entah itu main musik, olahraga, ngoding, atau apapun, sebenarnya kamu lagi menyublimasi energimu. Kamu mengubah energi yang tadinya mungkin gelisah atau cemas jadi sesuatu yang positif dan produktif. Ini cara yang sehat banget buat ngebangun identitas diri yang kuat dan otentik. Oke, kita udah tahu cara kerja pikiran, udah tahu pentingnya minat yang asli. Sekarang, gimana caranya biar kita yakin bisa ngelakuin itu semua? Nah, jawabannya ada di satu konsep keren bernama self-efficiency. Self-efficacy ini konsep dari psikolog Ca Albert Bandura. Ini beda ya sama sekedar PD. Kalau PD itu mungkin lebih ke perasaan umum, tapi self-efficacy itu keyakinan spesifik bahwa kamu mampu menyelesaikan suatu tugas. Ini bukan keyakinan yang tiba-tiba muncul, tapi sesuatu yang harus kita bangun dan kita perjuangkan. Dan cara membangunnya itu ada resepnya loh, ada 4 langkah praktis. Pertama, mulai dari hal-hal kecil, capai target-target mini, terus rayain keberhasilannya. Kedua, cari panutan, lihat orang lain yang udah berhasil dan pelajari cara mereka. Ketiga, kelilingi dirimu sama support system yang positif. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, belajar kelola emosi pas lagi susah. Setiap langkah ini bakal nambahin 1 lapis keyakinan buat dirimu. Dengan keyakinan diri yang mulai kebangun, sekarang kita bisa mulai nyusun cetak biru alias rencana buat masa depan. Nah, ini bagian yang paling aplikatif nih. Gimana caranya semua pemahaman tadi kita ubah jadi tindakan nyata? Ada satu analogi keren banget yang perlu kita ingat. Otak kita itu kayak otot.
Kalau nggak pernah dilatih, ya bakal jadi lemah, gampang capek, dan rentan kena stres. Jadi, kesehatan mental itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal kebugaran otak. Otak kita perlu dilatih biar tetap kuat dan tangguh. Salah satu cara praktis buat melatih otak yang direkomendasiin di buku ini adalah TOSM, atau Test of Second Math. Tenang, ini bukan ujian matematika yang bikin pusing kok, cuma latihan sederhana ngitung matematika dasar dengan cepat. Latihan simpel ini udah terbukti secara ilmiah, bisa ningkatin fokus, nurunin cemas, dan bahkan ngebangun rasa percaya diri. Kerennya lagi, ini udah ada aplikasinya, jadi gampang banget buat dicoba. Jadi kalau kita rangkum lagi ya, perjalanan buat punya mental yang kuat itu ada 4 pilar utamanya. Pertama, kenali dirimu sendiri. Pahami apa yang terjadi di dalam pikiranmu. Kedua, temukan apa yang benar-benar bikin kamu semangat. Ketiga, bangun keyakinan kalau kamu itu mampu. Dan terakhir, jangan lupa latih otakmu secara rutin. Tapi, satu hal yang harus banget kita ingat, ini semua bukan sulap. Nggak ada yang namanya perbaikan instan. Membangun kesehatan mental itu sebuah proses, sebuah komitmen seumur hidup buat ngebangun kebiasaan-kebiasaan baik setiap harinya. Anggap aja ini investasi terbaik buat masa depanmu. Pembahasan kita mungkin selesai di sini, tapi perjalananmu justru baru dimulai. Sekarang kamu udah pegang cetak birunya, peta jalannya udah jelas. Pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah tahu semua ini, langkah kecil pertama apa, batu bata pertama apa, yang mau kamu letakkan untuk membangun dirimu yang lebih kuat mulai hari ini?